tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MathLab. Seperti biasa, di channel ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan matematika, seperti pemaparan materi, berbagi tips dan trik, dan pembahasan berbagai soal mulai dari soal harian, soal seleksi PTN, soal CPNS dan P3K, sampai soal Olimpiade. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan bidang ini, tidak perlu ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pada video ini, saya akan melanjutkan membahas materi vektor. Ini adalah video bagian 9, kita belajar vektor ya. Bagi teman-teman yang mau mempelajari bagian 1-8, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Pada video bagian 9 ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan vektor proyeksi ortogonal. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan belajar vektor bagian 9, masih tentang proyeksi vektor. Pada video bagian 8 kita udah belajar bagaimana cara menentukan panjang proyeksi, dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan vektor proyeksinya. Teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya diketahui ini vektor A dan ini vektor B dengan sudut antara kedua vektor itu adalah alfa. Maka proyeksi vektor A pada B berarti dari sini ke sini kan. Kita sebut aja ini adalah vektor C, di mana C adalah proyeksi A pada B. Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menentukan panjang proyeksi ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan vektornya. Ini vektornya tuh bagaimana? Vektor C ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang vektor C dengan vektor satuan yang searah B. Vektor satuan yang searah B itu udah kita pelajari juga. Vektor satuan itu vektor B kita bagi dengan panjang B ya. Jadi ini kita kali dengan vektor B per panjang B. Nah, panjang vektor proyeksinya ini kita gunakan yang kita bahas pada video bagian ke-8, yaitu A dot B per panjang B. Nah, ini adalah panjang proyeksi vektor A pada B. Kita kalikan dengan vektor B per panjang B. Jadi kita peroleh panjang B kali panjang B itu kan panjang B kuadrat ya. Jadi vektornya, vektor proyeksinya adalah A dot B per panjang B dikuadratkan kali vektor B. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari vektor proyeksi. Atau jika kita rangkum itu seperti ini. Untuk vektor proyeksi A pada B, maka proyeksinya adalah A dot B per panjang B dikuadratkan kali vektor B. Ini kalau A pada B. Sekarang bagaimana kalau proyeksinya B pada A? Maka vektor proyeksinya A dot B ini sama, cuman bedanya di sini teman-teman. Panjang B sama vektor yang dikalinya, ya. Untuk B pada A berarti A dot B per panjang A dikuadratkan kali vektor A. Kuncinya pada ya. Pada vektor apa gitu. Misalnya di sini pada vektor B berarti panjangnya ini adalah panjang vektor B, vektornya ini vektor B. Kalau pada A berarti di sini panjang A, di sini vektor A. Itu ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh pertama. Diketahui vektor U 12 dan vektor V 43. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal V pada U. Oke, di sini vektor proyeksinya itu proyeksi V pada U. Jadi U dot V per panjang U dikuadratkan kali vektor U. U dot V ini kita kalikan aja yang posisinya bersesuaian. 1 kalikan dengan 4, kemudian 2 kita kalikan dengan 3,
ya, ini dijumlahkan. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor U dikuadratkan. Panjang vektor U itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemen U. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, kemudian ini dikuadratkan, kali vektor U. Vektor U-nya 1, 2. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 3, 6. Jadi 4 tambah 6 per 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 1 tambah 4 kan. Jadi ini akar 5 dikuadratkan kali vektor U. 4 tambah 6 itu 10 dibagi akar 5 dikuadratkan 5 kali vektor U-nya 1, 2. 10 dibagi 5 itu 2 kali 1, 2. 2 ini skalar, kita kalikan dengan elemen-elemen pada vektor ini. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah ini adalah vektor proyeksinya ya. Atau bisa ditulis 2i ditambah 4c. Jadi ini adalah vektor proyeksi V pada U. Oke, kita lanjut contoh kedua. Diketahui vektor U-nya 1, 2 dan vektor V-nya negatif 3, 4. Tentukanlah vektor proyeksi U tambah V pada U. Ya, vektor proyeksi U tambah V pada U itu U tambah V dot U per panjang U dikuadratkan kali vektor U. Nah, kita cari dulu U tambah V-nya ya. U tambah V kita jumlahkan aja vektor U tambah vektor V. 1, 2 kita tambah dengan negatif 3, 4. 1 tambah negatif 3 itu negatif 2. 2 tambah 4 itu 6. Nah ini U plus P-nya. Sekarang U plus P kita kalikan dengan vektor U. Berarti 1 kali negatif 2 ya. Atau negatif 2 kali 1. Terus 2 kita kalikan dengan 6. Atau 6 kalikan dengan 2. Ini dijumlahkan. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor U dikuadratkan. Panjang vektor U akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, kemudian dikuadratkan, kali vektor U, 1, 2. Negatif 2 kali 1 itu negatif 2, 6 kali 2, 12 per, ini akar 5 dikuadratkan, negatif 2 tambah 12-nya, 10 dibagi 5 kali vektor U. 10 dibagi 5, 2, 2 kali 1, 2 berarti 2, 4 ya. Ini adalah vektor proyeksi U tambah V pada vektor U. Bisa ditulis 2i tambah 4c. Ya, caranya seperti ini, asalkan teman-teman tahu rumusnya dan udah mempelajari video sebelumnya, bagaimana cara menentukan U dot V, bagaimana cara menentukan panjang vektor, insya Allah nggak akan kesulitan ya. Jadi pastikan sebelum mempelajari video ini, udah mempelajari bagian 1 sampai 8 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh ketiga. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menentukan panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Misalnya diketahui dua buah vektor, vektor A dan vektor B, sementara sudut di antara dua vektor ini kita sebut aja sebagai alfa, ini sudutnya. Maka proyeksi A pada B itu dari sini ke sini kan, kita sebut aja ini vektor C, di mana C adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang udah saya bahas pada video sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mempelajari video tersebut boleh cek aja linknya di deskripsi video ini ya. Pada video tersebut udah saya jelaskan bahwa cos alfa itu sama aja dengan sami, sisi samping dibagi sisi miring. Ya, di sini sisi sampingnya adalah vektor C, berarti panjangnya adalah panjang C. Sisi miring atau hipotenusanya di sini adalah panjang vektor A. Jadi cos alfa ini adalah panjang C atau panjang proyeksi dibagi panjang vektor A. Nah, jika kedua ruas kita kali dengan panjang vektor A, atau teman-teman biasa mengatakan pindah ruas ya, karena panjang A ini sebagai pembagi di ruas kanan, berarti kalau ke ruas kiri dia jadi pengali, seperti ini. Jadi panjang vektor A kali cos alfa ini sama dengan panjang vektor C, atau panjang proyeksi. Atau ini posisinya kita tukar aja, di sini kita peroleh berarti panjang C sama dengan panjang A kali cos alfa. Nah, pada video sebelumnya kita juga udah belajar bagaimana cara menentukan sudut antara dua vektor. Kita kan udah peroleh rumus seperti ini kan. Cos alfa sama dengan A dot B kita bagi dengan panjang A kali panjang B. Nah, jadi cos alfa ini bisa teman-teman ganti jadi A dot B per panjang A kali panjang B. Ini kita ganti ya. Jadi kita peroleh panjang C atau panjang proyeksi itu sama dengan panjang A kali A dot B per panjang A kali panjang B. Ini sebagai pengganti cos alfa dari sini. Ya. Nah, di sini kan ada sama-sama panjang A kan. Ini kita coret teman-teman. Jadi panjang C, panjang proyeksi itu sama dengan A dot B per panjang B. Nah, tapi rumus ini akan bermasalah ketika proyeksinya, vektor proyeksi itu berlawanan arah dengan vektor B-nya.
hasilnya akan negatif. Sementara ini kan panjang vektor. Panjang vektor itu harus selalu positif ya. Jadi di sini kita kasih tanda mutlak teman-teman. Ya, jadi panjang vektor itu mutlak A dot B per panjang B. Ini kalau proyeksinya A pada B. Jadi kalau kita rangkum rumusnya itu seperti ini. Panjang proyeksi A pada B, panjang proyeksi sama dengan kalau A pada B berarti A dot B dibagi panjang B dengan nilai mutlak. Ya, jadi nilainya kalau panjang proyeksi itu akan selalu positif. Sementara jika tidak kita beri tanda mutlak, itu namanya proyeksi skalar, teman-teman. Jadi proyeksi skalar A pada B itu A dot B dibagi panjang B. Rumusnya sama aja tapi tanpa tanda mutlak. Jadi kalau proyeksi skalar nilainya bisa aja negatif. Ya. Nah, yang menjadi kuncinya itu kata pada, teman-teman. Jadi kalau pada B berarti di bawahnya B. Pada B berarti yang di bawah ini adalah panjang B. Sementara kalau B pada A seperti ini, panjang proyeksi B pada A itu atasnya sama A dot B, tapi di bawahnya ini adalah panjang A. Jadi kalau pada A berarti di sini adalah panjang A. Kalau panjang proyeksi kita beri tanda mutlak. Sekarang kalau proyeksi skalar B pada A sama aja A dot B dibagi karena di sini pada A berarti nilai di bawahnya adalah panjang A. Jadi meskipun di sini terlihat banyak rumusnya teman-teman, tapi sebenarnya sama aja rumusnya itu ini, cuman kalau panjang proyeksi kita beri tanda mutlak, kalau proyeksi skalar tidak kita beri tanda mutlak. Kemudian perhatikan kalimatnya, kalau A pada B berarti yang di bawahnya adalah panjang B, kalau B pada A berarti yang di bawah ini adalah panjang A. Nah, sekarang kita akan coba bahas 3 contoh soal terkait materi panjang proyeksi dan proyeksi skalar. Oke, contoh pertama, diketahui vektor U dan V sebagai berikut dalam bentuk geometri, dalam bentuk gambar. Ini vektor U-nya, dan ini adalah vektor V-nya. Dan kita akan mencari yang pertama, proyeksi skalar ortogonal V pada U. Yang kedua, kita akan mencari panjang proyeksi V pada U. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini dengan menggunakan analitik, kita coba secara geometri dulu, teman-teman. Karena di sini vektor proyeksinya V pada U, berarti dari ujung V kita tarik suatu garis ke perpanjangan U. Jadi U-nya ini kita perpanjang dulu, kemudian dari V, ujung V kita tarik hingga tegak lurus. Maka vektor proyeksinya itu dari sini ke sini. Ya, ini adalah vektor proyeksi V pada U. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ternyata proyeksinya itu berlawanan arah dengan vektor U-nya. Sehingga proyeksi skalar ortogonalnya dia nilainya negatif. Untuk lebih jelasnya kita coba kita selesaikan dengan menggunakan cara analitik ya. Vektor U-nya ini kita tulis dulu. Vektor U-nya, vektor U kan dari sini ke sini, teman-teman. Secara horizontal dia ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan. Secara vertikalnya 0, berarti vektor U itu 6, 0. Sementara vektor V-nya, dia ke kiri sejauh 3, berarti negatif 3. Dan ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 5. Ke kiri 3, ke atas 5, berarti negatif 3, 5. Ini vektor V-nya. Kita selesaikan yang pertama dulu, kita cari proyeksi skalar ortogonal V pada U. Proyeksi skalar ini bisa negatif ya nilainya, jadi tidak kita beri tanda mutlak. Di sini V pada U berarti yang di bawahnya adalah panjang U, U dot V per panjang U. Oke, U dot V ini kita kalikan yang posisinya sama 6 kali negatif 3, kemudian kita tambah 0 kali 5 gitu, kemudian kita bagi dengan panjang U. Panjang U itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemen U. Akar dari di sini 6 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. 6 kali negatif 3 itu negatif 18 ditambah 0 kali 5 kan 0. Kemudian akar dari 6 dikuadratkan itu 36 ditambah 0 dikuadratkan 0. Jadi kita peroleh negatif 18 per akar 36. Akar 36 itu kan 6 ya. Jadi kita peroleh negatif 18 dibagi 6 yaitu negatif 3. Jadi proyeksi skalar itu nilainya bisa aja negatif. Sementara untuk panjang proyeksi yang namanya panjang itu pasti positif ya. Panjang proyeksi V pada U itu U dot V kita bagi dengan panjang U karena di sini kan pada U dengan nilai mutlak atau nilai mutlak dari ini kan U dot V per panjang U kita udah dapat negatif 3, tinggal kita kasih tanda mutlak aja. Mutlak dari negatif 3 itu positif 3. Nah, ini adalah panjang proyeksinya. Oke? Jelas ya? Jadi rumusnya sama, cuman bedanya kalau yang namanya panjang itu harus selalu